Halo guys, kembali lagi dengan aku Cindy Sidabutar, mahasiswa dari Akademi Farmasi Cendekia Farma Husada dengan NIM 2102080. Sini aku akan membedah buku Farmakope Indonesia. Nah, sebagai seorang farmasi, kalian pasti tidak asing lagi nih dengan buku Farmakope Indonesia. Apa sih buku Farmakope Indonesia itu? Simak video ini sampai selesai supaya kalian tahu ya. Buku Farmakope Indonesia yang aku pakai yaitu edisi ketiga tahun 1979 yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Buku Farmakope Indonesia ini terdiri dari beberapa edisi, mulai dari edisi 1 yang diterbitkan pada tahun 1962, edisi kedua pada tahun 1972, edisi ketiga diterbitkan pada tahun 1979, edisi keempat diterbitkan pada tahun 1995, edisi kelima diterbitkan pada tahun 2013, dan edisi yang saat ini terbaru adalah edisi 6 diterbitkan pada tahun 2020. Semua buku Farmakope Indonesia diterbitkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Di sini aku akan menggunakan buku Farmakope Indonesia edisi ketiga tahun 1979. Pada buku Farmakope Indonesia edisi ketiga ini memiliki susunan panitia yaitu Ketua Dr. Midian Sirait, Wakil Ketua 1 Dr. Andes Eloho, Wakil Ketua 2 Dr. Andes Jaman, Sekretaris 1 Dr. Andes M. Bambang Lemono, Sekretaris 2 Dr. Andes A. Fadila Rifai. Nah, apa saja sih yang bisa kita ketahui tentang buku Farmakope Indonesia edisi ketiga ini? Farmakope Indonesia edisi ketiga ini berisi tentang daftar monografi umum, daftar monografi, daftar lampiran, daftar monografi baru, daftar lampiran baru, daftar monografi Farmakope Indonesia edisi 2 yang dihapus, daftar perubahan nama dan judul, daftar monografi Farmakope Indonesia edisi 2 yang dimuat dengan nama lain dalam Formularium Nasional edisi 2 tahun 1978, ketentuan umum, monografi, lampiran, dan indeks. Nah, sebelum kita melakukan praktikum di laboratorium, pasti kita membuat formulasi sediaan terlebih dahulu kan? Pustaka yang digunakan sangat banyak sekali, tapi salah satunya adalah buku Farmakope Indonesia. Nah, pada buku Farmakope Indonesia ini kita bisa mengetahui tentang sediaan yang akan kita buat supaya memenuhi syarat dan efikasi, safety, dan quality. Contohnya seperti pada pembuatan salep. Pada buku Farmakope ini dijelaskan tuh apa itu salep. Nah, terus cara penggunaannya, pemeriannya, kadarnya, dasar salep itu apa aja, homogenitasnya gimana, serta penandaan etiketnya itu warna apa. Salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Bahan obat harus larut atau terdispersi homogen dalam dasar salep yang cocok. Pemeriannya itu tidak boleh berbau tengik, kadar kecuali dinyatakan lain, dan untuk salep yang mengandung obat keras atau obat narkotik, kadar bahan obat adalah 10%. Dasar salep kecuali dinyatakan lain. Sebagai bahan dasar digunakan biasanya tuh vaselin album, tergantung dari sifat bahan obatnya sih, dan tujuan pemakaiannya juga. Biasanya dipilih dasar salep senyawa hidrokarbon, vaselin putih, vaselin kuning, atau campurannya dengan malam putih, dengan malam kuning, atau dengan senyawa hidrokarbon lain yang cocok. Dan ada homogenitas. Bagaimana cara menguji homogenitas salep? Yaitu dioleskan pada sekeping kaca atau bahan transparan lain yang cocok. Harus menunjukkan susunan yang homogen.
Kemudian penandaannya yaitu diberi etiket berwarna biru sebagai penanda bahwa itu adalah obat luar. Nah, aku bakalan kasih contoh satu salep hidrokortison di Pharmacope Indonesia edisi 3 ini pada halaman 293. Di sini kita bisa melihat kandungan dari salep hidrokortison itu apa aja sih? Identifikasi syarat salep itu harus gimana sih? Dan penetapan kadarnya serta penyimpanannya. Kemudian pada Pharmacope Indonesia ini kita juga bisa mengetahui loh tentang penurunan titik beku air yang disebabkan oleh 1% berat per volume zat. Dan setelah sediaan kita itu selesai, biasanya kita melakukan uji evaluasi kan. Nah, pada Pharmacope Indonesia edisi 3 ini ada loh uji evaluasinya. Contohnya salah satunya yaitu uji wadah kaca untuk injeksi. Di situ kita bisa melihat tertulis bahwa bagaimana cara untuk mensterilkan alat, berapa suhunya, kemudian reaksi yang boleh digunakan itu apa aja sih, serta batasan keasaman, batas arsen, dan batas timbal agar sediaan yang kita buat memenuhi syarat efikasi, safety, dan quality. Pada halaman 920 sampai halaman 994 kita bisa melihat daftar dosis lazim. Pada daftar dosis lazim di situ tertera nama zat penggunaan, cara pemakaiannya, umur atau bobot, bahan, beserta dosis lazim pada sekali pakai dan sehari pakai serta keterangannya. Pada halaman 997 ada indeks yang dapat memudahkan kita untuk mencari nama serta halaman zat yang kita cari. Sekian dan terima kasih telah menyimak video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Bye-bye.